Pemirsa menanggapi putusan MK soal pengubahan syarat pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2024, PDI Perjuangan tetap memprioritaskan untuk mengusung kader internal dan satu nama eksternal dalam Pilgub DKI Jakarta. Nama eksternal yang dipertimbangkan adalah nama mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, namun salah satu yang disyaratkan oleh PDI Perjuangan adalah meminta Anies untuk menjadi kader PDIP. Putusan Mahkamah Konstitusi yang baru berlangsung tadi ini akan menjadi momentum tersendiri bagi PDI Perjuangan untuk kemudian mengambil bagian dalam pencalonan Pilkada 2024 khususnya di wilayah DKI Jakarta. Seperti yang kita sudah ketahui bagaimana PDI Perjuangan di dalam konstelasi politik di DKI Jakarta ini ditinggal sendirian setelah kemudian Koalisi Indonesia Maju mengumumkan pencalonan Ridwan Kamil dan juga Suswono dalam Pilkada 2024 yang akan datang. Lalu apa yang kemudian langkah yang akan diambil oleh PDI Perjuangan khususnya dalam momentum putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat pencalonan gubernur dan juga wakil gubernur? Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DPP PDIP bidang kehormatan Komarudin Watubun. Selamat siang Bang Komar. Selamat siang. Pak Komar, ini terkait dengan momentum putusan MK tadi terkait dengan syarat pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Bagaimana? Pertama saya ingin tanyakan dulu terkait dengan tanggapan dari PDIP terkait dengan putusan MK ini. Seperti apa PDIP menanggapi? Ya, paling tidak harapan Indonesia sebagai negara hukum belum sirna. Ya, masih ada orang waras. Meskipun hari ini ada upaya-upaya untuk kembali mematikan demokrasi di Indonesia, tapi suara rakyat tertindas itu didengar oleh MK. Ya, akhirnya keputusan hari ini masih memberi harapan kepada rakyat Indonesia bahwa lembaga peradilan itu kita masih menaruh harapan. Jadi dia masih muncul harapan itu dan belum terlambat untuk bertaubat itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana ini PDI Perjuangan dalam seminggu sebelum nanti akhirnya pendaftaran oleh KPU dibuka, ini sepertinya masif menjalankan rapat terkait dengan pilkada. Kalau saya tanyakan khususnya di Jakarta saja, terkait bagaimana PDIP kemudian siapa yang akan dicalonkan, ini bagaimana menanggapi putusan MK ini, lalu kemudian siapa kira-kira yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan, setidaknya mendapatkan kepastian bahwa PDIP sekarang bisa mencalonkan sendiri begitu. Ya, paling tidak putusan MK ini kan membuka ruang untuk ada pengakuan terhadap kedaulatan rakyat ya. Jadi benar bahwa rakyat itu berdaulat. Meskipun ada upaya kekuasaan untuk mematikan demokrasi, tapi MK memberi ruang dan ini sangat baik buat kita di DKI Jakarta kan. Kita kan juara nomor urutan 2, kepercayaan rakyat Jakarta nomor 2 untuk PDI Perjuangan. Tapi ada upaya untuk suara rakyat itu dibungkam. Nah, hari ini terbuka dan kita akan segera memproses calon, bukan saja DKI Jakarta, seluruh Indonesia yang ada upaya kekuasaan untuk PDI Perjuangan tidak boleh mengajukan calon, kita bisa ajukan sendiri. Tapi kemudian ini yang menarik dibahas memang salah satu wilayahnya adalah DKI Jakarta. Mengingat bagaimana putusan MK ini akan berdampak kepada kebebasan PDIP untuk kemudian mencalonkan sendiri begitu. Nah, tapi terkait dengan calon-calon, nama-nama calonnya, Anda juga sebagai orang yang ikut bagian dalam mengurus di Pilkada Jakarta ini, siapa pengampu begitu ya? Siapa kira-kira nama-nama yang kemudian masih masuk dalam pembahasan untuk dicalonkan sebagai gubernur? Nah, kita masih punya kader, ada Ahok, ada Jarot, ada Eriko, ada Masington. Kan itu kader-kader partai semua. Tinggal kita lihat siapa yang kira-kira bisa ditugaskan, Ibu Ketua Umum tugaskan untuk dipilih oleh rakyat DKI Jakarta. Nah, ini kan tapi ada nama juga Pak Anies Baswedan yang kemudian masih menjadi pemain bebas begitu. Nah, itu sangat, yang namanya politik ya. Politik itu bicara kemungkinan. Ya. Artinya memang masih ada kemungkinan untuk mencalon Anies Baswedan. Saja kenapa tidak? Sepanjang komitmen dengan PDI Perjuangan ini satu saja syaratnya, NKRI harga mati. Kan itu. Hanya itu syaratnya. Ya, syaratnya NKRI harga mati. Kalau kemudian beredar bahwa ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, negara kesatuan, itulah komitmen PDI Perjuangan. apakah harus menjadi kader PDI Perjuangan untuk dicalonkan nanti di Pilgub Jakarta? Ya, itu nanti kita melihat
yang kita harapkan memang harus menjadi kader partai, karena kita pengalaman yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak dikaderkan, kan gitu. Jadi jangan menjadi keledai. Keledai saja tidak mau jatuh ke lubang yang sama, apalagi manusia, jangan jadi keledai. Kemarin saya bilang Anda begitu. Iya, betul. Memang terkait dengan loyalitas itu menjadi salah satu syarat utama. Iya. Salah satunya caranya untuk menjadi kader PDI Bukan Perjuangan. loyalitas untuk PDI Perjuangan, loyalitas untuk rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, dan loyalitas bagi bangsa dan negara, itu yang penting. PDI Perjuangan itu hanya sarana. Tujuan nasional kita adalah rakyat, bangsa, dan negara. Kalau kemudian komunikasi yang dijalankan dengan Pak Anies Baswedan terkait dengan pencalonan ini, apakah kemudian komunikasi masih intens terkait salah satunya syarat yang tadi disampaikan? Kalau misalnya mau dicalonkan ya mungkin jadi kader PDI Perjuangan. Saya tidak dalam tim urusan itu ya. Jadi kan pasti ada yang tugas ke sana. Artinya ini dalam konstelasi ini kapan kemudian PDI Perjuangan akan mengambil keputusan nama untuk mengumumkan nama ya siapa yang dicalonkan di Jakarta begitu? Kira-kira kapan? Dalam kondisi darurat itu keputusan ada di tangan ketua umum. Hak prerogatif yang berbicara. Jadi Anda tidak usah takut. PDI Perjuangan pasti akan tiba. Tiba saatnya PDI Perjuangan akan ajukan calon. Terima kasih banyak informasinya Pak Komar. Selamat bertugas kembali. Dengar-dengar masih ada rapat intens terkait dengan pilkada ini. Untuk keputusan rekomendasi ke daerah, kan ada yang mesti koalisi, tapi dengan keputusan sore hari ini kan, keputusan Mahkamah sore hari ini memberi ruang untuk semua calon bisa berkesempatan, hanya tinggal lihat persentasenya. Tetap juga ada persentasenya, tapi persentasenya lebih ringan. Betul bahwa kemudian sebelum tanggal 23 atau 24 ini akan diumumkan oleh Ketua Umum? Ya mungkin akhir-akhir minggu inilah, tanggal 23-24 itu gelombang terakhir pengumuman. Terima kasih banyak Pak Komar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Berikut informasi dari Ketua DPP PDIP bidang kehormatan Komarudin Watubun yang juga mengurus dalam Pilkada DKI Jakarta. Ini akan menjadi informasi tambahan bahwa jika Anies Baswedan ini ingin dicalonkan oleh PDI Perjuangan, tentu ini komunikasi masih berjalan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi baru saja diputuskan siang hari ini. Kembali ke Anda.